Hey, buat kalian yang ngaku Juventini sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Alessandro Del Piero, legenda hidup Juventus, baru-baru ini mengenang kisah kesetiaannya yang melegenda ketika menolak tawaran bergabung dengan Manchester United di bawah asuhan Sir Alex Ferguson. Dalam wawancara di kanal YouTube Shoot for Love, Del Piero mengungkap bahwa meski sempat tergoda untuk mencoba tantangan baru, hatinya selalu tertambat di Turin. Ia memilih bertahan bersama Juventus, bahkan di masa tergelap klub saat terdegradasi ke Serie B akibat skandal Calciopoli pada 2006. Keputusan itu menjadikannya simbol loyalitas sejati yang sulit ditandingi dalam dunia sepak bola modern. Del Piero bergabung dengan Juventus pada 1993 dari Padova dan menghabiskan 19 tahun karirnya di klub. Sepanjang masa baktinya, ia mencatatkan 705 penampilan dan 290 gol, menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Bianconeri. Ia mempersembahkan 6 trofi Serie A, 4 gelar Supercoppa Italiana, serta 1 trofi Liga Champions yang prestisius. Namun di balik kesuksesan itu, Del Piero juga menunjukkan integritas dan kepemimpinan luar biasa ketika Juventus terpuruk. Saat banyak pemain bintang seperti Fabio Cannavaro, Patrick Vieira, dan Lilian Thuram memilih pergi, Del Piero bersama Gianluigi Buffon, Pavel Nedved, dan Mauro Camoranesi justru bertahan untuk mengembalikan kehormatan klub. Ketika itu kami berkata, kami menerima tantangan itu, ujarnya tegas. Sebagai kapten, Del Piero merasa bertanggung jawab menjaga semangat tim dan membuktikan loyalitasnya bukan sekadar kata-kata. Hasilnya, Juventus menjuarai Serie B 2006-2007 dengan catatan gemilang, 28 kemenangan, 10 hasil imbang, dan hanya 4 kekalahan, memastikan mereka kembali ke kasta tertinggi hanya dalam 1 musim. Meski efek skandal tersebut baru benar-benar pulih pada 2011-2012, musim yang juga menjadi tahun perpisahan Del Piero, kontribusinya tetap monumental. Setelah meninggalkan Turin, ia melanjutkan karir ke Sydney FC dengan torehan 24 gol dalam 48 pertandingan. Lalu sempat memperkuat Odisha FC di India sebelum pensiun. Namun bagi fans Juventus, Del Piero tetap abadi sebagai simbol kesetiaan tanpa batas. Endrick, bintang muda Brasil berusia 19 tahun, kembali menjadi sorotan menjelang bursa transfer Januari 2026. Juventus dikabarkan tengah memantau situasinya di Real Madrid, di mana ia nyaris tak mendapat kesempatan bermain sejak bergabung dari Palmeiras. Hingga pertengahan musim ini, Endrick belum mencatatkan satupun penampilan di La Liga maupun Liga Champions. Kondisi tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Madrid akan mempertimbangkan opsi peminjaman agar sang pemain bisa mendapatkan menit bermain reguler. Juventus disebut sebagai klub yang paling serius menyiapkan langkah untuk memboyongnya ke Serie A, memanfaatkan situasi tak menentu sang striker di Santiago Bernabeu. Real Madrid sejatinya masih menilai Endrick sebagai aset jangka panjang, namun persaingan ketat di lini depan membuat posisinya terpinggirkan. Nama-nama besar seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Kylian Mbappe menjadi alasan utama minimnya peran sang pemain muda. Menurut laporan jurnalis Matteo Moretto, Endrick mulai frustasi dan menginginkan waktu bermain lebih banyak, apalagi Piala Dunia 2026 semakin dekat. Carlo Ancelotti yang kini juga menangani tim nasional Brasil dikabarkan mendorong agar Endrick mendapat kesempatan tampil rutin demi menjaga kebugaran dan mental bertandingnya. Skenario peminjaman jangka pendek dinilai sebagai solusi terbaik bagi semua pihak. Juventus dapat memperkuat lini serang mereka dengan energi muda penuh potensi. Sementara Real Madrid tetap bisa memantau perkembangan sang pemain di lingkungan kompetitif Serie A. Jika negosiasi berjalan mulus, transfer ini berpeluang menjadi salah satu langkah paling menarik di paruh kedua musim 2025-2026. Dengan bakat luar biasa yang dimilikinya, masa depan Endrick kini menjadi topik hangat. Apakah ia bertahan dan berjuang di Madrid, atau justru membuka lembaran baru bersama si nyonya tua? Igor Tudor tengah menyiapkan langkah berani untuk menghidupkan kembali ketajaman lini depan Juventus yang dianggap masih kurang menggigit musim ini. Meski belum terkalahkan dalam 6 laga Serie A dan menempati posisi atas klasemen, produktivitas gol Bianconeri masih jauh dari harapan. Dusan Vlahovic memang menjadi top skor sementara dengan 4 gol, namun seluruhnya tercipta ketika ia masuk sebagai pemain pengganti.
Dua rekrutan anyar, Jonathan David dan Lois Openda, juga belum tampil maksimal. David baru mencetak 1 gol, sementara Openda belum membuka rekening golnya. Situasi ini membuat Tudor, pelatih berusia 47 tahun asal Kroasia, mulai merancang perubahan besar dalam sistem permainan Juventus. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Tudor berencana meninggalkan formasi 3-4-2-1 yang selama ini ia andalkan dan menggantinya dengan pola 3-5-2. Dalam skema baru tersebut, Jonathan David akan diduetkan dengan Vlahovic di lini depan, sedangkan Kenan Yildiz diplot sebagai gelandang serang di belakang keduanya. Percobaan taktik ini sudah mulai terlihat ketika Juventus menghadapi AC Milan sebelum jeda internasional, di mana Tudor mengubah formasi di menit-menit akhir laga menjadi 2 penyerang murni. Pendekatan ini diharapkan memberi dimensi baru pada serangan Juve dengan lebih banyak variasi umpan dan tekanan langsung ke area penalti lawan. Tudor juga sempat mencoba menurunkan David dan Openda bersamaan dalam laga kontra Borussia Dortmund, meski saat itu belum terjadi perubahan formasi signifikan. Kini, transformasi menuju 3-5-2 dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi serangan, sekaligus memperkuat kontrol di lini tengah. Namun, perubahan ini tidak datang tanpa konsekuensi. Francisco Conceição dan Edon Zegrova berpotensi kehilangan menit bermain karena pergeseran peran Yildiz ke posisi sentral. Laga melawan Como akhir pekan ini pun akan menjadi ujian nyata bagi eksperimen taktik Tudor. Apakah duet Vlahovic-David mampu membawa Juventus tampil lebih gacor dan produktif di paruh kedua musim ini? Ketertarikan sejumlah klub Premier League seperti Manchester United, Chelsea, dan Arsenal terhadap Kenan Yildiz belum mampu menggoyahkan sang pemain muda. Penampilan impresif Yildiz di awal musim Serie A membuatnya menjadi sorotan. Dalam 8 laga bersama Juventus, pemain berusia 20 tahun itu sudah mencatatkan 2 gol dan 4 assist. Performa gemilang tersebut menjadikannya salah satu pemain muda paling menjanjikan di Eropa saat ini. Manchester United disebut paling serius dalam perburuan tanda tangannya, bahkan sudah melakukan komunikasi awal dengan pihak sang pemain, disusul Arsenal dan Chelsea yang juga tertarik memboyongnya ke Inggris. Namun langkah 3 raksasa Premier League itu tampaknya akan menemui jalan buntu. Menurut laporan Tuttosport, Yildiz hanya ingin bertahan di Turin. Juventus pun optimistis dapat memperpanjang kontraknya yang kini berlaku hingga 2029. Klub dilaporkan sedang menyiapkan kenaikan gaji signifikan yang akan menjadikan Yildiz pemain dengan bayaran tertinggi keempat di skuad, di bawah Dusan Vlahovic, Bremer, dan Jonathan David. Meski masih ada selisih sekitar 500.000 euro antara permintaan sang pemain dan tawaran Juventus yang berada di kisaran 4,5 juta euro per tahun, kedua pihak menunjukkan niat baik untuk mencapai kesepakatan sebelum akhir 2025. Loyalitas Yildiz dinilai sebagai aset penting dalam proyek jangka panjang Bianconeri. Sejak bergabung dari Bayern Munchen pada 2022 dengan status bebas transfer, Yildiz berkembar pesat di bawah asuhan Igor Tudor. Dalam 2 musim terakhir, ia sudah tampil 92 kali di semua kompetisi dengan torehan 18 gol dan 15 assist. Catatan luar biasa untuk pemain seusianya. Di level internasional, Yildiz juga tampil menonjol bersama timnas Turki, mencetak 2 gol dalam kemenangan 6-1 atas Bulgaria pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Statistik menunjukkan ia termasuk dalam 10% winger paling efektif di 5 liga top Eropa dengan rata-rata 3,5 dribble sukses per 90 menit dan berada di persentil ke-94 untuk keberhasilan take on. Angka-angka tersebut menegaskan betapa pentingnya Yildiz bagi masa depan Juventus yang berambisi kembali menjadi kekuatan dominan di Eropa.